Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Nagia dengan NIM 2210201066 lokal PAI 5C. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi kuliah terkait dengan landasan teori, kerangka berpikir, dan pengalaman hipotesis. Langsung saja teman-teman, pengertian teori. Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Nah, jadi secara umum teori ini dapat berupa penjelasan atau ramalan atau pengandalian atas segala sesuatu. Jadi, penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori. Nah, contohnya, mengapa besi jika dipanaskan itu bisa memuai? Nah, dan melalui teori-teori yang sudah ada, peneliti bisa menjawab masalah tersebut dengan menggunakan teori tersebut. Oke, teman-teman? Jadi secara konsep dapat didefinisikan bahwa teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkap dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Lanjut, kegunaan teori dalam penelitian. Nah, semua penelitian itu merupakan kajian ilmiah ya teman-teman, jadi sangat perlu menggunakan teori. Nah, dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus jelas, harus sesuai dengan variabel-variabel yang kita sampaikan dalam judul penelitian. Selanjutnya ada deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang diteliti. Berapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan atau dideskripsikan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Jadi, jika variabel yang kita teliti itu ada 2, maka teori yang harus kita cantumkan dalam penelitian kita harus 2. Misal variabel independen kita ada 2, maka teorinya yang terkait dengan variabel kita harus ada 2. Jika variabel dependennya ada 1, maka teori yang terkait dengan variabel dependen itu harus ada. Oke, teman-teman? Jadi, semakin banyak variabel diteliti, maka akan semakin banyak teori yang perlu diungkapkan dalam sebuah penelitian. Oke, selanjutnya ada kerangka berpikir. Oke, Uma Sekaran dan dalam bukunya Business Research mengemukakan bahwa kerangka berpikir ini merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Nah, kerangka berpikir ini adalah kerangka yang baik, yaitu untuk menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut terlibat dalam penelitian. Oke teman-teman, kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan 2 variabel atau lebih. Nah, jadi apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variabel besaran variabel yang diteliti. Lanjut ada hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian itu telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Jadi belum dijawab sesuai dengan empirik
ya teman-teman. Contohnya, ada pengaruh ada penga ada perbedaan yang signifikan antara penghasilan rata-rata masyarakat dalam sampel dengan populasi. Penghasilan masyarakat itu paling tinggi hanya 500.000 per bulan. Nah, ini merupakan hipotesis deskriptif. Jadi, paham ya teman-teman, kalau hipotesis itu merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah. Jadi, dia itu jawabannya sementara, di mana jawaban ini perlu dikaji dan dipahami dalam penelitian melalui pengumpulan data, yaitu dari instrumen yang kita gunakan untuk mengumpulkan data, lalu dianalisis apakah data yang kita peroleh itu dapat menjawab rumusan masalah dan sesuai dengan hipotesis penelitian. Oke teman-teman, itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan lebih paham terkait dengan penelitian kuantitatif. Oke teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.